Aku Kristen, tapi kalian sadar nggak sih? Kayaknya kekristenan kita tuh makin kesini makin lari jalur. Kalian sadar nggak? Kayaknya makin kesini ajaran kekristenan itu bukan gimana caranya kita menjadi seperti yang Tuhan mau, tapi lebih ke gimana caranya membuat Tuhan jadi seperti yang kita mau. Sadar nggak sih kalian? Ajaran di gereja itu sekarang bukan lagi tentang sebenarnya kita itu siapa, sebenarnya Tuhan itu maunya kita seperti apa. Tapi yang dibahas di gereja-gereja kita sekarang ini kayaknya lebih ke ya kayak seminar motivasi, ya nggak sih? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua. Contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, barusan saja di awal video ini kita menyaksikan suatu pengakuan jujur, sekaligus sebagai kritikan ya, otokritik mungkin, dari salah seorang jemaat Kristen masih muda ya, tapi dia membaca situasi ataupun kondisi kekristenan pada saat ini, di mana menurut penyampaian anak muda Kristen ini, bahwasanya kekristenan sudah tidak lagi sesuai dengan konteks ajaran yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Tentunya di dalam hal ini tidak lagi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Alkitab itu sendiri. Keberanian anak muda ini cukup untuk bisa diberikan satu apresiasi begitu saudara, karena dia berani dengan jujur untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya atau kebenaran yang sebenarnya dialamilah oleh umat Kristen. Karena memang pada dasarnya atau pada kenyataannya, Kristen saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Yesus itu sendiri. Bahkan kalau kita menilik kepada Alkitab, ajaran-ajaran yang tertuang di dalam Alkitab, taruhlah itu ajaran-ajaran yang disampaikan Yesus yang tertuang di dalam Alkitab, itu tidak lagi teraplikasikan, tidak lagi terlaksana saat ini. Dimana sebagaimana yang kita ketahui, kalau ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus di dalam Alkitab itu, kalau kita perbandingkan saat ini memang sudah jauh begitu. Di mana cara ibadah Yesus yang tertuang di dalam Alkitab itu, Yesus itu ibadahnya pakai ruku, pakai sujud. Jadi membungkukkan badan, kemudian sujud, menyampaikan mukanya atau ya mukanya itu ke tanah. Jadi ada ruku, ada sujud. Bahkan kalau kita menilik di dalam Alkitab itu sendiri, Yesus itu sendiri menganjurkan tentang adanya syariat khitan atau disunat. Tapi hal itu tidak lagi terlaksana saat ini. Pengharaman babi, pengharaman minuman keras, itu begitu kuat dan tegas di dalam Alkitab. Tapi saat ini itu tidak lagi diacuhkan dan tidak lagi merupakan satu larangan yang kuat seolah-olah. Sehingga sebagaimana yang kita lihat saat ini, saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu dengan vulgarnya mereka mengkonsumsi itu semua, baik itu daging babi maupun khamar itu sendiri.
haramnya khamar, tapi di dalam ketentuan ibadah pada saat pelaksanaan ibadah tertentu, anggur itu menjadi perwakilan dan menjadi bahagian pada pelaksanaan ibadah. Ya. Maka itu yang disampaikan oleh anak muda ini tadi, bahwasanya kekristenan saat ini sudah jauh dari ketentuan yang sebenarnya. Itu salut dengan pemuda Kristen ini yang berani jujur memberikan satu penilaian, memberikan satu koreksi, sekaligus memberikan satu pernyataan apa yang dia alami itu memang sudah jauh dari konteks yang sesungguhnya. Dan belum lagi tentang syariat-syariat lainnya. Maka seperti apa yang saya tuangkan di dalam buku ini, Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran. Artinya apa yang disyariatkan oleh Yesus pada dasarnya itu sejalan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Muhammad. Jadi Muhammad itu membawa syariat yang sama seperti syariat yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri kepada seluruh umat manusia. Dan juga pantas saja kalau ada salah seorang mantan pendeta Katolik, dia menulis sebuah buku yang berjudul cukup menarik ini, Selamatkan Yesus dari Orang Kristen. Artinya apa, saudara? Ya memang tidak saja anak muda itu tadi yang merasakan tentang kondisi itu, bahkan para pendeta sebetulnya banyak yang menyadari itu. Ya. Anak muda ini hanya menggunakan logikanya, akal sehatnya di dalam menalar dan menelaah ajaran-ajaran yang sedang dipertontonkan oleh umat Kristen saat ini, sehingga dia memberikan satu penilaian bahwasanya Kristen saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan konteks yang sesungguhnya, sudah jauh menyimpangnya begitu jauh. Ya. Bahkan kalau seandainya kita mau jujur memberikan penilaian, ajaran-ajaran baik itu yang disampaikan oleh Yesus maupun yang disampaikan oleh Alkitab, banyak umat Islam yang melaksanakan itu. Ya. Pengharaman daging babi, umat Islam yang mengharamkan daging babi itu. Pengharaman khamar, ya umat Islam yang mengharamkan khamar itu. Pelaksanaan ibadah seperti Yesus dengan membungkukkan badan atau sujud mukanya sampai ke tanah, itu juga umat Islam yang melaksanakan itu saat ini. Perintah berpuasa, umat Islam yang menjalankan berpuasa, begitu ya. Kemudian Yesus ketika mati atau ketika wafat itu dikuburkan dengan dibungkus dengan kain kafan, nah umat Islam juga yang melakukan itu. Adanya khitan yang dicontohkan oleh Yesus, juga umat Islam yang menjalankan syariat-syariat itu. Dan banyak lagi syariat-syariat yang lainnya yang itu dicontohkan, ya, yang itu ditunjukkan dan diajarkan oleh Yesus dan juga tertuang di dalam Alkitab, tapi justru umat Islam yang menjalankannya. Maka tidak berlebihan kalau saya katakan ya umat Islam ini lebih Kristen dari umat Kristen itu sendiri. Dan kalau memang makna Kristen itu adalah para pengikut Yesus, ya kamilah atau umat Islam ya yang mengikuti ajaran Yesus itu sendiri, begitu. Jadi kembali apa yang disampaikan oleh anak muda ini sungguh luar biasa penilaian dan kritiknya terhadap peribadatan apa yang dilakukan oleh umat Kristen itu sendiri. Semoga ini bermanfaat saudara dan menjadi etibar bagi kita semua. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.